Imat lebih parah. Kenapa? Karena Imat berarti gak ngakui Wali Songo sebagai habaib. Karena Wali Songo nasabnya bersambung kepada Ammul Faqih bersambung kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Sedangkan Ubaidillah diingkari, dibilang gak ada sama Imat. Harusnya ente orang, para keturunan Wali Songo, lebih marah, lebih protes ke Imat daripada ke anak. Ada beberapa kelompok yang percaya bahwa Wali Songo ini termasuk keluarga Ba'alawi, karena memang ada yang mencatat sebagai keluarga Ba'alawi, ya, keturunan dari Alwi Ammul Faqih Yaman. Nah, ini pertanyaannya, datanya dari mana? Ini semuanya datanya, tahu nggak dari mana? Dari Belanda. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ambil santai sore, kita akan dengarkan ceramah yang marah-marah Habib Bahar bin Smith kepada Kiai Haji Imad. Dan sebetulnya ini langsung dibantah karena referensi yang dia gunakan, yang beliau gunakan itu dari orientalis Belanda. Dan sebetulnya dia dibantah langsung oleh Kiai Haji Imad persoalan nasab Wali Songo, ya, bahwa persoalan nasab Wali Songo ini ada 3 manuskrip, bukan hanya 1 tapi 3 manuskrip. Kita dengarkan dulu nih amukannya, saudara, dan langsung dibantah sekali lagi oleh Sayyid Zulfikar. Sekarang herannya apa? Sampai seperti Imad ini, sampai meragukan syak, meragukan nasab habaib. Nah, yang lebih ana bingung lagi, makanya nih, ketika ana bilang Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Ammul Faqih, Sayyidina Ali Ammul Faqih, ya. Ana bilang kan Wali Songo itu khon, Wali Songo itu azamat khon. Tetapi putus sampai di Wali Songo. Adapun anak-anak turunnya ini yang maksudnya bukan anak turun, maksudnya yang sekarang ini yang ngaku-ngaku azamat khon ini, itu nggak ada terdaftar di roh itu atau nagoba, alias masih sah juga. Nah, yang ana maksud mereka, ya, yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo bilang, oh itu Bahar bin Smith, kenapa kok meragukan nasab Wali Songo? Kenapa bilang Wali Songo tidak punya garis keturunan? Ente kenapa nggak ngomong ke Iman? Ana bilang bahwasanya Wali Songo terputus. Habib Bahar marah-marah kepada Kiai Haji Imad, dan sebetulnya ini langsung dibantah karena referensi yang beliau gunakan itu dari orientalis Belanda, dan sebetulnya dia dibantah langsung oleh Kiai Haji Imad persoalan nasab Wali Songo, ya, bahwa persoalan nasab Wali Songo ini bukan hanya 1 tapi 3 manusia. Kita dengarkan dulu ya. Bukan, Wali Songonya adalah habaib karena nasab mereka bersambung kepada Sayyidina Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Ammul Faqih. Imat lebih parah. Kenapa? Karena Imat berarti gak ngakui Wali Songo sebagai habaib. Karena Wali Songo nasabnya bersambung kepada Ammul Faqih bersambung kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Sedangkan Ubaidillah diingkari, dibilang gak ada sama Imat. Harusnya ente orang, para keturunan Wali Songo, lebih marah, lebih protes ke Imat daripada ke anak. Ada beberapa kelompok yang percaya bahwa Wali Songo ini termasuk keluarga Ba'alawi, karena memang ada yang mencatat sebagai keluarga Ba'alawi,
ya, keturunan dari Alwi Amul Faqih, Yaman. Nah, ini pertanyaannya, datanya dari mana? Ini semuanya datanya, tahu nggak dari mana? Dari Belanda, ya, dari company, dari kolonial, penjajah. Itu ada, silakan cek sejarahnya itu, yang memberikan sumber sejarah siapa? Ada nama Snoek Hurgunje, ya. Ada Vandenberg, ada apa lagi itu. Nah, ini semua pemalsu sejarah semua ini, termasuk nasabnya Wali Songo dipalsukan sama. Sangat sulit secara ilmiah untuk dikatakan bahwa mereka adalah merupakan zuriat dari para Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, dan yang lainnya, satu data ini terbantahkan, masih ada 2 manuskrip tua yang menyatakan bahwa mereka adalah merupakan zuriat dari para Rasul, daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai saya alumni At-Tahiriyah, murid daripada ayahanda Tubagus Hasri Tahir, yang ayahanda Tubagus Hasri Tahir sendiri mempunyai sanad silsilah kepada Abdullah, kepada Ubaidillah bin Ahmad. Ini saya menelitinya. Bukankah ini akan berbahaya bagi nasabah? Tidak, saudara. Karena nasab abah kepada Sunan Gunung Jati adalah sahih, muttafaq alaih, sementara nasab Sunan Gunung Jati kepada Rasulullah adalah mukhtalafun fihi baina salasi riwayatin, yaitu riwayat manuskrip Cirebon yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah merupakan turunan Musa Al-Karim. Manuskrip yang kedua yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah merupakan turunan daripada Al-Hasani Al-Jailani. Jadi kalau umpamanya satu silsilah ini telah diteliti bahwa ini gagal secara ilmiah, maka masih ada 30 tambah 30%, 60% lebih bisa dinyatakan bahwa para Wali Songo ini adalah sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sampai ke puntang-puntang meneliti? Karena saya melihat antara pengakuan dari fenomena pengakuan orang yang setiap dalam kesempatan mengaku sebagai cucu dari para Rasulullah, di dalam tubuhku ada darah Rasulullah, sementara akhlak mereka jauh panggang daripada api dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jelas nggak kira-kira apa yang disampaikan oleh Sayyid Zulfikar dan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dari Banten itu? Kan jelas, ada 3 manuskrip, bukan hanya 1. Dan lagian, Bahar Smith ngambil referensi itu, oleh Sayyid Zulfikar ditegaskan referensinya dari mana? Dari orientalis Belanda. Seorang yang sekolah teologi Kristen. Snokhonye, saya susah menyebutkannya. Itu orientalis. Itu orang yang merusak, yang memasukkan penjajah ke Aceh tuh. Memang dia tertarik mendalami berbagai macam agama. Yang paling dia tekuni adalah Islam. Tujuannya satu, untuk merusak. Bahkan demi kesuksesan visi misi dia,
ya, cita-cita dia sampai beralih agama jadi Islam dari Kristen. Tujuannya satu, untuk merusak Islam. Dan data yang disebutkan tadi oleh oleh Habib Bahar, itu dari dia, seorang orientalis Belanda. Saudara, jelas ya? Jadi ini terbantahkan semuanya. Dan Kiai Haji Imaduddin masih memegang 2 manuskrip, bukan hanya 1. Jelas ya disampaikan oleh beliau. Dan satu kali lagi, cobalah ini jangan dipahami sebagai kebencian Kiai Haji Imad kepada cucu Nabi. Nggak boleh. Karena beliau menyampaikan itu berdasarkan data, referensi yang jelas. Kalau saya misalnya ngomong asal-asalan, nggak punya data, nggak punya referensi, nggak punya rujukan yang jelas, nggak punya dalil yang kuat, lalu saya ngomong bahwa Ba'lawi, Habib-Habib yang ada di Indonesia yang nyambung kepada Ubaidillah, itu sebetulnya gak nyambung kepada Rasulullah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.